Tugas 1.4.A.8 Koneksi antar materi Modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, nama saya Wulansari SPD. Saya dari SMP Negeri 4 Cilenyi, CGP Angkatan 5, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Fasilitator saya adalah Ibu Dewika Setiawati Nasution MPD dan pengajar praktik saya adalah Bapak Nepi Nurjaman SPD. Peran guru dalam menciptakan budaya positif dan keterkaitan dengan materi sebelumnya. Peran seorang guru sangatlah penting dalam menciptakan dan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu sendiri merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal dengan menerapkan konsep-konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Penerapan budaya positif tersebut bertujuan menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, mandiri, percaya diri, dapat memecahkan masalah, dan merdeka. Tujuan budaya positif tersebut sangat erat kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai guru penggerak, peran guru penggerak, visi guru penggerak. Berikut gambar skema keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidik yang menuntun. Sejatinya pendidikan menuntun siswa dengan diberi kebebasan. Namun, pendidik sebagai pamong tetap memberikan arahan, bimbingan, mengingatkan, dan memfasilitasi agar siswa tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pendidik diibaratkan petani atau tukang kebun. Siswa diibaratkan tanaman yang harus dijaga dan dirawat. Artinya, siswa senantiasa diberi tuntunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki, agar berkembang menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang merdeka lahir dan batin. Pendidikan senantiasa memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman siswa, bahwa setiap siswa itu unik, memiliki karakter sifat yang berbeda-beda. Seorang pendidik harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman siswanya. Penumbuhan budi pekerti. Setiap siswa memiliki cipta, rasa, karsa, dan karya. Latih siswa sejak dini untuk mengenal kekuatan dan potensinya dengan menumbuhkan budi pekerti sejak dini. Dari filosofi KHD tersebut, maka seorang pendidik atau guru harus mempunyai nilai guru penggerak dan menjalankan peran guru penggerak agar mampu motivasi siswa menuju manusia yang seutuhnya, manusia yang merdeka lahir batin dan meraih kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nilai guru penggerak itu sendiri yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan praktisi. Setelah seorang guru memahami filosofi KHD, memiliki nilai dan peran guru penggerak, maka akan terwujud suatu visi guru penggerak dengan menggunakan paradigma inquiry apresiatif dan tahapan bagja. Sehingga akan terbentuk prakarsa perubahan yang diwujudkan dalam suatu visi. Agar visi tersebut berhasil secara maksimal, maka tentunya harus dilakukan dengan pembiasaan budaya positif di sekolah. Refleksi pertanyaan pemahaman atas keseluruhan materi Modul 1.4 Budaya Positif. Yang pertama, sejauh mana pemahaman saya tentang konsep Modul 1.4 ini? Adakah hal yang menarik untuk saya? Yang pertama adalah disiplin positif, yaitu pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri bahwa disiplin berbeda dengan hukuman. Kedua, ada teori motivasi manusia, yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ketiga ini adalah yang diharapkan yang timbul pada siswa di sekolah. Kemudian posisi kontrol guru,
yaitu ada 5, sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, juga manajer. Nah, posisi kontrol sebagai manajer merupakan posisi ideal untuk seorang guru dalam menerapkan ketika menangani siswa yang melakukan indisipliner. Berikutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Kemudian, hukuman dan penghargaan. Pemberian hukuman menciptakan identitas gagal pada anak. Pemberian penghargaan membuat anak menjadi ketergantungan. Dan yang paling menarik adalah segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yang lebih positif. Hal yang menarik dan di luar dugaan untuk saya pada modul 1.4 adalah mempelajari teori motivasi manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kemudian setelah saya mempelajari modul 1.4, budaya positif, banyak perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan dan mewujudkan budaya positif di kelas atau di sekolah. Cara berpikir saya menjadi lebih terbuka. Ada pemahaman lebih baik yang saya dapatkan dalam modul budaya positif. Saya menjadi lebih tahu apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya putuskan dalam menghadapi siswa yang melakukan indisipliner di kelas atau di sekolah. Kemudian, saya menjadi lebih tahu trik dalam menciptakan budaya positif pada siswa. Contoh, ketika ada siswa yang melakukan indisipliner tidak menggunakan jaket di kelas, saya menjadi tahu posisi apa yang harus saya pakai dalam menangani siswa tersebut, yaitu sebagai manajer. Karena posisi kontrol sebagai manajer merupakan posisi kontrol yang ideal untuk dilakukan dibandingkan dengan posisi kontrol lainnya. Ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait dengan konsep-konsep budaya positif, yaitu pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan budaya positif, yaitu ketika di kelas. Pentingnya membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas antar guru dan siswa. Hal itu harus bersifat tertulis, dibuatkan poster kesepakatan kelas, didokumentasikan berupa foto dengan ketua kelas, agar siswa setiap saat dapat membaca kembali dan tidak lupa terkait kesepakatan yang telah dibuat. Selama ini saya membuat kesepakatan kelas, tetapi tidak tertulis, hanya ucapan kesepakatan bersama pada saat itu. Dan hal itu membuat siswa terkadang lupa, bahkan melupakan kesepakatan tersebut. Kemudian di sekolah, ketika mendisiplin siswa yang memakai jaket dengan posisi kontrol sebagai teman yang saya ambil, berharap siswa akan menurut dan mematuhi aturan dengan kita ramah padanya. Tetapi hal itu hanya bersifat sementara. Yang keempat, bagaimana perasaan saya mengalami hal tersebut? Perasaan saya ketika melihat tersebut, sebelum mempelajari budaya positif, saya merasa bahwa apa yang saya lakukan sudah tepat dan benar. Tetapi setelah saya sudah mempelajari model budaya positif ini, perasaan saya menjadi menyadari apa yang saya lakukan selama ini kurang tepat. Kemudian, saya merasa tertantang untuk mengimplementasikan budaya positif, terutama penerapan posisi kontrol sebagai manajer dan segitiga restitusi dalam menciptakan budaya positif pada siswa yang melakukan indisipliner. Kemudian, terkait pengalaman dalam konsep-konsep tersebut, apa sajakah yang sudah baik dan perlu diperbaiki? Menurut saya, yang sudah baik dilakukan di sekolah yaitu pembiasaan disiplin positif, penerapan nilai-nilai kebajikan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, serta aturan yang jelas yang dibuat sekolah dan sekolah yang sudah disepakati sebelumnya. Adapun hal yang perlu diperbaiki atau ditambahkan adalah sosialisasi kepada guru-guru tentang posisi kontrol dan segitiga restitusi. Karena saya melihat posisi kontrol yang digunakan masih ada sebagai penghukum, pembuat masalah, teman, dan pemantau. Kemudian penggunaan segitiga restitusi pun belum dilakukan secara maksimal karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman tentang implementasi segitiga restitusi. Keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan siswa, posisi mana yang saya gunakan? Sebelum saya mempelajari model budaya positif, posisi kontrol yang saya gunakan adalah pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau. Perasaan saat menerapkan posisi kontrol tersebut, saya merasa benar dan tepat, karena saya tidak melakukan dengan menghardik atau memarahi siswa. Tetapi setelah saya mempelajari model
modul budaya positif, ada pemahaman dan pengetahuan baru kepada saya. Ada cara yang lebih tepat dan ideal dalam mengambil posisi kontrol, yaitu sebagai manajer. Perbedaan yang saya rasakan ketika menerapkan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, teman dan pemantau. Perbedaan yang saya rasakan ketika menerapkan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, teman dan pemantau, siswa menjadi kurang mandiri, ada ketergantungan pada siswa terhadap satu guru, serta kurang dalam memecahkan masalah sendiri. Sedangkan dengan posisi kontrol sebagai manajer, siswa menjadi lebih percaya diri, lebih terbuka dalam mengungkapkan pendapatnya, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Sehingga muncul motivasi intrinsik yang tercipta dalam diri sendiri. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal penting menurut saya untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan sekolah maupun kelas adalah bagaimana caranya membangun kolaborasi, komitmen, dan konsistensi yang baik dan kuat dari semua pihak, mulai dari pengawas, kepala sekolah, komite sekolah, guru, tata usaha, orang tua, masyarakat, dan siswa, serta dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung penerapan budaya positif tersebut. Mengapa demikian? Karena bila tidak ada kolaborasi, komitmen, dan konsistensi yang baik dan kuat dari semua pihak, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai, maka keberhasilan penerapan budaya positif tersebut tidak akan maksimal. Tetapi, jika semua pihak memiliki kolaborasi, komitmen, dan konsistensi yang baik dan kuat dari semua, serta dukungan sarana dan prasarana yang baik, maka keberhasilan penerapan budaya positif akan maksimal. Suasana sekolah dan kelas akan nyaman, aman, dan bahagia. Siswa pun akan tercipta mandiri, bertanggung jawab, percaya diri, dapat memecahkan masalah, dan merdeka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan untuk pendidikan.